Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sarota edisi Sabtu 2 Juli tahun 2022. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memperkenankan kami bangun pagi hari ini menyambut harimu yang baru, hari karuniamu kepada kami. Untuk menjalani sepanjang hari ini, kami mau mendasarinya dengan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Allah Roh Kudus, buka hati kami, berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti maksud firman-Mu kepada kami. Inilah doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Sakaria pasal 14. Sakaria pasal 14 ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Inilah tulah yang akan ditimpahkan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpahkan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di dalam mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu.
Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, kepastian dalam keraguan. Batu kamanasan lan kabataran. Ada seorang ibu yang sedang panik ketika mendengar berita bahwa suaminya kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sang ibu bergegas hendak menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan suaminya. Lalu ia pun memesan Gojek untuk mengantarnya. Saat naik ke Gojek, karena paniknya, ia tidak sadar bahwa ia tetap memegang tiang pagar. Ketika Gojek mulai bergerak, sang ibu terkejut, hampir jatuh. Kemudian dia sadar dan berusaha meyakinkan dirinya untuk segera menjumpai suaminya di rumah sakit. Saudara-saudara, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan makin merajalela. Dalam kondisi ini, mereka menganggap Allah yang mereka sembah seolah-olah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya tidak jarang dalam keraguan dan bimbang mereka berpegang pada kekuatan lain di luar Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh dan tergeletak seperti yang dicerminkan oleh kejatuhan Yerusalem. Kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan merupakan penyakit sosial yang menyerang kehidupan Kristen. Kapanpun dan dimanapun hal itu dapat terjadi. Menghadapi kondisi tersebut, kita diingatkan untuk jangan panik dan putus asa. Allah selalu menunjukkan jalan dan berjanji untuk melepaskan kita. Namun dalam menantikan hal itu, sangat penting untuk kita memiliki kesabaran. Tidak mungkin ketika kita mengadu kepadanya, lalu pertolongannya tidak datang. Dan ketika kita hendak datang kepadanya, ingat bahwa kita harus melepaskan pegangan kita terhadap yang lain. Jangan mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Allah menghendaki agar kita hidup menyembahnya sebagai satu-satunya Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap saudara yang mendengarnya dan setia melakukannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan pagi hari ini menyapa kami dengan firman-Mu yang kami baca dan yang kami renungkan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami dalam sorga, dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan seluruh totalitas kami.
Tuhan terus bersama dengan kami, memberkati kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh bekerja, kami menjalani rutinitas kami sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan, baik di Siloh Campagaya maupun jemaat Tuhan di mana saja berada yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau berkenan hadir menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Berkenankan mereka untuk juga menjalani hidup di dalam sukacita, dalam kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami berdoa pula buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul dalam hal pekerjaan, sedang mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tolonglah mereka semua, Engkau memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Kami percaya atas pertolongan Tuhan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang mereka cari. Dari sana mereka akan menikmati dan mengalami berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup mereka. Tuhan Bapa di sorga, ini yang kami minta kepadamu. Dengarkan kami, sambut kami yang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.